Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar yang budiman, kita akan terus melanjutkan upaya kita untuk memiliki diri kita sendiri, yaitu dengan bagaimana kita punya keberanian untuk jujur kepada diri sendiri. Seperti yang kita maklumi bahwa kita ini goyah dalam hidup karena kekhawatiran kita terhadap penilaian merendahkan kepada diri dari orang lain, sehingga kita beraneka rupa upaya agar kita tampil lebih dari kenyataan, yang ternyata semua ini menjadi siksaan bagi kita sendiri. Strategi pertama kita untuk mengetahui kekurangan diri adalah dengan punya keberanian bertafakur. Terus kita meneliti diri sendiri. Sesudah tentu kita belajar tentang ilmu penyakit hati, kita harus tahu apakah kita ini orang yang sombong atau tidak. Apakah kita ini orang yang ria, tukang pamer? Apakah kita ini seorang pendengki? Apakah kita ini orang yang emosional? Apakah kita ini orang yang kikir? Apakah akhlak kita buruk? Tulis. Keberanian kita untuk terus menulis aneka keburukan kita. Banyak omong sia-sia, suka berdusta, telat, suka ingkar janji, banyak menyakiti orang lain. Cobalah tulis sendiri saja. Keberanian kita untuk tahu siapa diri kita sendiri itu membuat kita lebih siap menghadapi pujian dan penghinaan dengan cara yang proporsional. Teknik yang kedua adalah kita harus mulai belajar memiliki teman yang punya komitmen untuk saling memperbaiki. Percayalah, jikalau kita punya kawan karib yang berperan sebagai cermin, berani menilai kita apa adanya dan berani menginformasikan bukan hanya kebaikan tapi juga keburukan, dan kita menyikapinya dengan tepat, ini luar biasa sekali. Kawan sejati ini bisa kita manfaatkan pasangan kita, istri atau suami, karena mereka lebih tahu siapa diri kita yang sebenarnya dibanding teman-teman lainnya, karena sehari-hari kita bisa bersama mereka. Cobalah dibangun kesepakatan supaya istri punya keberanian untuk mengoreksi, memberikan masukan kepada suaminya. Begitupun sebaliknya. Dan kita nikmati ini sebagai salah satu kekayaan rumah tangga kita. Atau anak-anak kita. Kita harus mulai membudayakan anak-anak berani mengoreksi orang tuanya. Tidak akan pernah runtuh kemuliaan kita dengan dikoreksi. Tidak akan pernah tercoreng martabat kita dengan senang dikritik ataupun diberi saran, diberi nasihat. Yang justru ada adalah sebaliknya. Orang akan kian simpati, kian segan, kian sayang. Dan perubahan diri kita itu akan membuat orang yang mengoreksi kita semakin termotivasi untuk menghargai dan menghormati kita. Di kantor miliki kawan-kawan. Dan pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada teman-teman kita itu adalah, ayo beritahu kekurangan apa yang harus saya perbaiki. Bagaimana perubahan-perubahan apa yang harus saya lakukan. Tanya ke istri, ke suami, ke anak, ke teman. Dan jadikan kebutuhan akan saran, kebutuhan akan koreksi. Ini merupakan prosedur standar bagi kesuksesan kita. Bagaimana mungkin kita akan maju kalau kita tidak tahu keburukan kita yang akan menjadi penjegal ataupun yang akan menjerumuskan kita kelak. Bagaimana kita bisa memperbaiki diri kalau kita tidak tahu apa yang harus kita perbaiki. Maka keberanian sejati kita adalah berani bertanya. Silakan berikan saya masukan, berikan saya koreksi. Nabi Muhammad saja, subhanallah, selalu membuka musyawarah dalam situasi perang sekalipun. Oleh karena itu, para pendengar yang budiman, watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ini adalah kunci mutlak bagi orang yang akan sukses, beruntung. Semua pemimpin itu jatuh kalau dia sibuk memimpin tanpa punya kemampuan memimpin dirinya sendiri. Ayah akan jatuh kalau dia memimpin tanpa bisa memimpin dirinya sendiri. Begitupun ibu, guru atau siapa saja. Dan memimpin diri diawali dengan keberanian untuk mengetahui kekurangan dirinya sendiri dengan tafakur, ataupun kita meminta kepada orang-orang di sekitar kita untuk secara aktif terus-menerus memberikan masukan.
Saudara-saudaraku, para pendengar yang budiman, percayalah, jikalau kita mau berlatih, lambat laun kita akan merasa nikmat. Kalau ada yang mengoreksi, jangan dijawab. Ucapkan terima kasih sesudah kita dengar. Jangan ingin kembali membalas mengoreksi. Ini merupakan nikmat dari Allah lewat orang lain. Nikmati saran, nikmati koreksi, nikmati kritik sebagai bagian karunia yang besar dari Allah. Seperti cerminnya memberitahu kotoran di hidung, di mata, tentu kita tidak usah protes, melainkan sibuklah untuk membersihkan. Barang siapa di antara kita yang semakin hari semakin terampil, maka setiap saat dia bisa mendeteksi kekurangannya secara dini, dia bisa memprogram perbaikannya, dan kegigihan kita memperbaiki diri, itu adalah sesungguhnya merupakan kontribusi kita untuk memperbaiki orang lain. Tidak mungkin kita memperbaiki orang lain kalau kita tidak punya kemampuan memperbaiki diri, karena orang lain tidak hanya bisa mendengar omongan kita, tapi mereka melihat, menyaksikan, merasakan getaran-getaran perubahan kita. Dan itulah kata-kata yang lebih baik dibanding rangkaian kata tanpa kegigihan memperbaiki diri. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberanian kepada kita untuk berani terus mengoreksi diri, memperbaiki diri. Dan inilah insya Allah yang akan menjadi kekayaan, warisan kemuliaan kita yang bisa menjadi kebanggaan keluarga dan keturunan kita. Selamat berjuang saudara-saudaraku sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.